sujud. Sama sujud juga harus tumakninah. Tidak boleh langsung duduk di antara dua sujud. Sujud. Ya. Dengan bacaan Subhana rabbiyal a'la itu juga sudah tumakninah. Kemudian wal julusu baina sajdataini, duduk di antara dua sujud juga harus tumakninah. Gitu. At-tumakninatu, adapun tumakninah, nah ini dijelaskan, adalah hiya sukunun, berdiam, ba'da harokatin, setelah bergerak, bihaitsu yastaqirru, sehingga tetap, kullu udwin, setiap anggota tubuh, mahallahu, di tempatnya, biqadrin, dengan kadar subhanallah, kadarnya subhanallah. Jadi lebih dari bacaan yang biasa, maka otomatis dia batal sholatnya. Demikian juga dalam duduk di antara dua sujud. Duduk dua sujud, kemudian duduk, nah, kan? Nah, lama nih, melebihi durasi yang sesuai bacaan kadar subhanallah atau bacaan yang biasa dalam duduk di antara dua sujud. Maka itu juga sama, bisa membatalkan sholat, gitu. Bagaimana dalam ruku dan sujud? Boleh nggak berlama-lama untuk ruku? Boleh. Kalau berlama-lama dalam ruku, berlama-lama dalam sujud, ya boleh. Gimana kalau misalkan berlama-lama dalam berdiri? Ya asal dia berdirinya jelas baca Quran kan ya, seperti itu. Tapi kalau dia berdiri tanpa ada tujuan, ya juga sama, bisa juga membatalkan. Gitu. Jadi berlama-lama tuh, ya ketika berdiri, yaitu berarti dia membaca Quran misalnya dalam waktu satu rakaat itu baca Qurannya itu, baca suratnya 2 juz atau 3 juz misalnya, satu rakaatnya. Boleh nggak? Ya boleh, silahkan, terserah. Gitu. Jadi yang boleh untuk berlama-lama, ya itu dalam ruku dan sujud, ataupun di dalam baca surat ketika berdiri. Termasuk dalam duduk akhir, julus akhir ya. Ketika sudah beres, innaka hamidum majid. Ketika sudah beres, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal misalnya. Selesai. Sampai sana misalnya. Kalau misalkan dia diam dari kadar bacaan yang biasa dibacakan, maka itu juga bisa menyebabkan batalnya sholat. Gitu. Ya. Berikutnya, faslun, asbabu sujudus sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Nah, ini. Sujud sahwi itu adalah sujud karena lupa. Lupa di dalam jumlah rakaat ataupun hal lain. Ya. Jumlah rakaat itu ya kelebihan rakaat. Hal lain itu misalnya lupa dalam kunut, itu juga sujud sahwi. Orang tidak kunut ya sujud sahwi. Kunut subuh ya. Asbabu sujudus sahwi, asbabu sujudis sahwi, adapun sebab-sebab sujud sahwi itu arbaatun, ada 4. Jadi sebab sujud sahwi itu ada 4. Al-awalu, yang pertama,
tarku ba'din min ab'adis shalah. Meninggalkan sebagian daripada sunnah ab'ad dalam sholat. Au ba'dil ba'di, atau meninggalkan sebagian daripada sebagian sunnah ab'ad sholat. Meninggalkan sunnah ab'ad sholat atau sebagian daripada ab'ad sholatnya itu. Ya. Itu yang pertama. Nanti dibahas. Apa Ustaz? Maksudnya apa itu? Ada berapa ya? Asani yang kedua, fi'lu, melakukan. Fi'lu melakukan perbuatan atau sesuatu. Yubtilu, yang membatalkan. Amduhu, apabila disengaja. Wala yubtilu, dan tidak membatalkan. Sahwuhu, apabila dalam keadaan lupa. Idza fa'alahu nasyan, apabila melakukannya dalam kondisi lupa. Contoh, seseorang sholat lupa berapa rakaat dia melaksanakan sholat. Misalnya sholat asar 3 rakaat apa udah 4 rakaat? 3 rakaat apa 4 rakaat? Kemudian karena dalam sebuah sebuah kaidah kita harus membangun keyakinan berdasarkan jumlah sedikit, ya, maka dia melaksanakan sholatnya itu adalah berarti 3 rakaat, berarti nambah lagi 1 rakaat. Walaupun misalnya pada kenyataannya dia sudah 4 rakaat. Ya, sudah 4 rakaat. Ya, ketika dia nambah lagi 1 rakaat, berarti kan jadi 5 rakaat tuh. Itu kalau 5 rakaat disengaja, ya batal sholatnya. Kalau tidak disengaja karena lupa, karena dalam kaidah kita harus meyakinkan pada sesuatu yang sedikit. Kalau kita lupa 4 rakaat, apakah 3 rakaat, berarti kita sholatnya berarti meyakinkan 3 rakaat. Berarti 1 rakaat lagi belum. Gitu. Nah, ketika dia lupa dan setelah salam, maka dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, kan gitu. Selesai itu. Maaf. Ketika dia sudah mau tahiyat, maaf ya. Maka dia ketika akan salam, ya, maka dia melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi terlebih dahulu. Kemudian asal itu yang ketiga. Naqlu ruknin qauliyin. Memindahkan rukun qauli ila ghairi mahallihi, kepada selain tempatnya. Jadi rukun teh aya 2, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli itu dalam hal bacaan yang wajib, kalau rukun fi'li itu adalah perbuatan yang wajib. Contoh, Fatihah dibaca dalam tasyahud akhir, otomatis dia memindahkan bacaan Fatihah ke dalam tasyahud akhir. Nah, itu misalnya lupa nih. Lupa. Maka dia sujud sahwi. Tapi kalau misalkan disengaja, bisa membatalkan itu. Batalkan sholat. Gitu. Ar-rabi'u, yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimaliz ziyadah. Benar, Bu?
Tibanya.